Oke, selamat malam semuanya. How are you today? Fine. Oke ya. Oke, langsung aja buka bukunya. Kita masuk ke modul 5. Saya belum dapat buku ya. Modul 5 tentang subjek. Ini halaman berapa? Saya nggak halaman berapa itu di sana di kamu? 5.15. Kalau ada yang baru masuk nanti kabarin aja ya biar saya absen. Lima titik tiga ya. Oke. Jadi kita belajar subjek ya. Dari awal aja, dari pendahuluan modul 5 mengenai subjek. Udah dibuka semua bukunya? Apa itu subjek? Ada yang tahu subjek? Nggak tahu subjek itu apa? Kalau pelaku utama. Terus, kenapa pelakunya? Ya, subjek itu adalah kalau berdasarkan modul apa atau mengenai siapa yang dibicarakan pada kalimat. Itu menurut Writing Center Hypergrammar ya. Jadi ini ada referensinya, yaitu dari Writing Center Hypergrammar. Katanya subjek itu adalah apa atau mengenai siapa yang dibicarakan pada kalimat tersebut. Jadi ini secara grammar, cuman dalam prakteknya untuk mengenali subjek seringkali kita mendefinisikan subjek itu adalah pelaku utama ya, atau orang yang melakukan pekerjaan itu. Jadi contohnya kalau saya buat kalau di dalam modul dibuat contohnya Carnegie writes, maka subjeknya siapa? Carnegie. Kalau dibuat di contoh kedua, Carnegie and his friends write learning materials, maka subjeknya siapa? Iya, Carnegie and his friends. Nah, jadi subjek ini tidak selalu bentuknya singular ya. Tahu singular kan? Singular adalah tunggal atau satu orang. Biasanya dia bisa juga lebih daripada satu. Jadi, iya, jamak. Jadi contoh kedua itu membuktikan bahwa subjek itu adalah plural ya. Jadi Carnegie and his friends. Jadi si Carnegie dengan teman-temannya gitu ya. Nah, jadi inilah namanya subjek ya. Jadi kita langsung aja ke contoh yang realnya ya. Itu tadi real juga sih, cuman itu kalimatnya sangat singkat. Nah, biasanya akan banyak kita temukan masalah defisit atau problems dalam kalimat ya, apabila kalimatnya panjang ya. Kita ambil contoh ya pada modul, coba diperhatikan pada contoh yang namanya I was invited ya. I was invited by a friend of mine to his wedding. Maka bahasa Indonesianya apa?
Nah, pelaku dalam kalimat di atas bukanlah I, tapi a friend of mine. Ya. Nah, pelakunya dalam kalimat di atas adalah, kalau kita berbicara mengenai pelaku, bukan I, tapi a friend of mine. Siapa yang mengundang dia? Ya, iya, temannya. Karena teman saya yang mengundang saya adalah orang yang diundang. Ya, kok bisa sih, Sir? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu kenapa pelakunya itu bukan I, tapi pelakunya adalah a friend of mine? Uh, mm -mm. Mhm. Mhm. Teman yang mengundang. Walaupun dalam kalimat itu, di awal kalimat dia menggunakan I. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Kenapa dalam kalimat itu bukan I yang menjadi pelaku, melainkan a friend of mine? I adalah yang diundang, berarti I itu bukan pelakunya. Oke. Oke, ada lagi? Satu lagi. Ya, ini rootnya atau asalnya dari kalimat aktif ke kalimat pasif, ya kan? Kalau kemarin kita di TTM ada belajar mengenai simple present. Nah, ini kan aktif ya. Maka kalau di dalam kalimat ini I itu sebenarnya objeknya, kan gitu. Ya. Jadi kalau kalimat aktifnya, coba ganti dulu ke kalimat aktif. Dia berubah menjadi apa? Ya, maksudnya coba dirubah ke kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Ya, coba kurang jelas suaranya, diulangi. Benarkah? Yang lain? Coba lihat di chatnya, saya ulangi ya. Coba lihat di chatnya. Dibuat di chat itu apa? Di chat itu, di kalimat itu, I was invited by a friend of mine to his wedding. Ini kalimat pasif ya. Coba lihat di chattingnya semua. Oke, sini siapa? Indra. Oke, Indra, jawabannya apa, Indra? Ya, a friend of. Coba Indra catat deh, tulis di chattingnya. A friend, ya. Ya, jawaban Indra benar ya. A friend of mine invited me to his wedding. Coba dicatat, Indra. Ya, jadi ini kan berasal dari kalimat pasif. Sekarang pasifnya kita ganti ke aktif. Nah, nanti dari situ ketahuan siapa pelakunya, ya. Jadi kita ingin membuktikan atau ingin menguji jawaban yang ada dalam modul ini. Apakah kenapa pelakunya adalah a friend of mine, bukan I. Jadi kita analisis kalimat itu. Ya, ini udah ditulis Indra. A friend, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. A friend of mine ya. A
A friend of mine invited me to his wedding. Ini kalimat aktifnya. Kalau kalimat aktif kan berarti ada subjek, ada predikat. Iya, subjeknya maka siapa yang di sini? A friend. Iya, a friend of mine inilah subjeknya. Jadi jelaslah, benarlah, atau terujilah bahwa di dalam modul itu benar pelakunya bukanlah I tapi a friend of mine, ya. Sampai di situ paham dulu? Ya. Jadi saya di situ adalah orang yang diundang, atau lebih tepatnya kalau saya rincikan, I di situ adalah objek daripada me, kan gitu kan. Ini yang berisik siapa sih? Oh ya, oke. Kemudian nomor 2, my kitten, ya. My kitten was brought to an animal clinic. Maka pelakunya adalah is somebody. Ada yang tahu kenapa somebody? Siapa yang membawanya tidak dijelaskan. Maka kalau di dalam bahasa Inggris tidak disebutkan orangnya, maka subjeknya itu adalah somebody atau someone, ya, yang tidak jelas siapa orangnya, namanya, ya. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, kamu bisa jawab nggak? My kitten was brought to an animal clinic. Kalau ditanya siapa subjeknya atau siapa pelakunya, bisa ya? Kalau nggak, karena kalau kalimat pasif, ingat aja dalam kalimat pasif, kalau tidak ada kata-kata by, ya, maka kita nggak bisa menentukan, ya kan? Oleh karena itu, yang menjadi pelakunya adalah somebody atau someone. Bisa ya? Ya, kalau tidak dalam kalimat itu tidak ada by. By itu kan oleh siapa? Artinya kan kalau oleh berarti kan jelas di situ kan? Kan antara kalimat yang di atas sama yang kedua, pertama dengan kedua kan bisa kita lihat perbedaannya kan? Kalau kalimat pertama pelakunya jelas, kalau kalimat kedua nggak jelas siapa yang bawa, kan gitu. Sama lah seperti mobil saya dibawa seseorang, kan gitu, dibawa ke bengkel, siapa yang bawa saya nggak tahu, kan gitu. Makanya untuk pelaku yang tidak disebutkan dalam kalimat, maka kita nyatakan bahwa seseorang atau somebody atau someone, ya. Sampai di situ bisa dipahami dulu mengenai pelaku. Gampang ya. Ya kalau pelaku, kalau subjek ini dari sini, dari penjelasan ini kelihatan mudah kan? Dan memang mudah kan? Kemudian yang ketiga, kalimat ketiga dibuat di situ, China was hit by 6.6 earthquake. Kan jelas ya. Maka subjeknya adalah ya 6.6 earthquake. Ya.
Oke, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi subjek dalam kalimat sederhana dan iya, by. Kan contoh gini, surat ditulis oleh Budi kan gitu. Siapa yang nulis suratnya? Budi kan gitu. Jadi ya saya jelaskan kembali kalimat pasif. Contohnya kalau saya bikin seperti ini, coba kamu jawab dulu. I write the letter. Ini kalimat aktif atau pasif? Aktif. Coba ganti ke kalimat pasif. Menjadi halo? Coba ganti. Coba semuanya menulis. Ganti kalimat itu ke dalam kalimat pasif. Semua menulis jawabannya. Ayo. Tulis aja, tulis. Jadi tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Atau ya tulis the letter, ya oke, and then masih satu orang. Oke, jadi coba Indra, jawabannya apa? Ngomong aja ya. Oke, right by me. Nanti ini semua dengar ya, benar atau salah ya. Erna Gandawati, jawabannya? Oke, the writer was right by me. Murni. Okay, the letter written by me. Ernawati. Okay. A letter written by me dari Budiono. Ernawati. What? Sundarika. Purwanto. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? The letter wrote by me. Oke, dari Sri Lestari. Ya, semua harus menulis ya. Yang nggak menulis berarti tidak mengikuti pelajaran. Oke. Dari the letter was wrote by me. The letter wrote by me. Oke. Ya. Ya, Ernawati sudah juga. Ega juga, the letter was wrote by me. Oke. Nona Sulaswati juga, the letter was by wrote me. Oke. Purwanto. Purwanto sedang menulis. The letter was wrote by me. Oke. Sudah semua? Oke. Jadi tutup ya. Polling ditutup. Jadi dari semua yang menulis ini jawabannya tak ada yang benar satupun. Ya. Ya. Jadi sengaja saya suruh kamu tulis, ternyata satu pun tak ada yang benar dari 14 orang.
ya. Tidak apa-apa, biasa, namun juga belajar kan. Oke, kenapa salah? Ada yang tahu, ada yang hampir benar, tapi sedikit ada defisit, ada kesalahannya dikit aja. Ada yang mau memperbaiki di mana kesalahannya? Oke, kenapa? Ada lagi yang buat ini the letter writing by me, ya. Oke, tidak masalah lah. Jadi karena tidak ada jawaban yang benar, saya tulis yang benarnya. The letter. Ayo, the letter apa? Di situ dibuat apa? I write the letter, kan? Satu pun tak ada yang benar karena the letter is written by, iya, ya. Ada yang jawabnya seperti itu? Iya. Ada yang ya, iya, kurangnya murni di isnya ya. Oke, whatever ya, tak masalah. A letter, the letter. The important is that isnya di situ tidak ada ya. Banyak yang menulis was. Padahal ini tensesnya adalah simple present. Jadi salah semua ya. Kenapa? Contoh lagi. Oke. Oke. Coba buat ke dalam kalimat pasif. Ditulis, kalau sudah dapat jawabannya langsung ditulis aja. Jadi ketahuan kan siapa yang ya, nggak apa-apa, dibuka kamusnya juga nggak apa-apa. Ya, langsung diganti ke kalimat pasif. Itu kan kalimatnya aktif. Maka ganti ke kalimat pasif. Maka ya ditulis. Oke, ditulis. Ya, jangan lama-lama, langsung ditulis ya. Kelamaan nunggu takutnya bukannya ditulis ya. Tidur.
Udah. Udah. Ada lagi yang menulis ini, menjueri masih nulis dia. Is typing. Hmm. Ya. Oke. Aku online di dapur. Apa nih? Lampu kamar mati jadi ntar kayak pasang ini. Oke. Oke ya, udah ya. Coba kita bahas. Oh ini ya, ini masih nulis lagi. Jueri masih nulis. Kenapa ada yang salah? Ini? Oke, ora apa-apa ya. My beer drinking. Oh my god. My beer drinking. Oh. Ini berarti birnya hidup ya. Oh, ternyata Mbak Mbak iya, ternyata Mbak ini sekali ngomong langsung tertawa ya. Oke, kita mulai ya. Nggak apa-apa saya baca-baca aja ya. Jadi, I drank beer. Jadi konsepnya adalah atau dasarnya I drank beer. Drank itu kata kerja kedua dari ya drink, drang kan gitu ya. Subjeknya siapa di sini? I drank beer, ya. Oke, itu subjeknya. Maka ini kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. Oke, Indra ini salah ya. The beer it is I drink. Ya. Ega, a beer was drank. Benar, cuman kenanya sikit aja di kalimat di dranknya. Yang benarnya iya drang, iya. Enggak, kata kerja ketiga dari drink, iya, iya. Drunk itu drang ya cara bacanya ya. Drink, drink.